أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, azakumullah. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita masih seputar tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan, kita sudah baca, dan kita sudah sampaikan sebagiannya. Dan insyaallah pada malam yang barokah ini insyaallah kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Wa yukrahu fi sholati at-takhassur. Dimakruhkan di dalam salat at-takhassur. Apa makna at-takhassur? Wa huwa wad'ul yadi 'alal khasirah. Jadi makna takhassur adalah meletakkan tangan di atas pinggang. Wa hiya syakiratu ma fawqa ra'sil wariki minal mustadaqi. Kalau kita contohkan seperti ini. Ya. Jadi ini makna takhassur. Ya, kalau kita contohkan seperti ini, yaitu meletakkan kedua tangan di atas pinggang. Dan ini adalah hukumnya makruh. Sekalipun di sana ada sebagian para ulama berpendapat bahwa takhassur dalam salat itu hukumnya adalah haram, dan ini adalah pendapat sebagian orang-orang Zahiriyah. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Tapi pendapat mayoritas ulama atau jumhur ulama bahwa takhassur di dalam salat atau meletakkan kedua tangan di atas pinggang itu hukumnya dimakruhkan, sebagaimana ini pendapat Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar, dan juga pendapat Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i, dan juga kebanyakan ulama Kufah. Jadi mereka berpendapat hal ini dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa dzalika li'anna at-takhassura fi'lul kuffari wal mutakabbirin. Karena meletakkan tangan di atas pinggang ini adalah merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang kufar dan juga orang-orang yang sombong. Wa qad nuhina 'anit tashabbuhi bihim. Sementara kita dilarang untuk tashabbuh atau meniru mereka. Wa qad thabata fil hadithi al-muttafaqi alaih. Dan telah sah dalam sebuah hadis an-nahyu an yusalli ar-rajulu muhtasiran. Jadi Nabi SAW melarang seorang itu salat muhtasiran, yaitu dengan meletakkan tangan di atas kedua pinggang atau meletakkan kedua tangan di atas pinggangnya. Hadis ini adalah bersumber dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka atas dasar ini maka kita dimakruhkan
salat itu dengan meletakkan tangan di atas pinggang. Nah, kemudian berikutnya wa yukrahu fis salati farqa'atu asabihi wa tasbikuha. Dimakruhkan di dalam salat membunyikan, bukan menyembunyikan, membunyikan jari jemari dan tasbikuha, yaitu menjalinya seperti ini. Maka ini dimakruhkan apabila dilakukan ketika sedang salat. Jadi membunyikan jari ketika salat itu hukumnya makruh. Dan ini pernah kita singgung dan jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah disebutkan dari hadis Syu'bah. Di Syu'bah ini ada termasuk mantan budaknya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Syu'bah pernah menceritakan, "Shallaitu ila janbi ibni Abbas, fafaqatu asabi'i." Aku pernah salat di sampingnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu aku membunyikan jari jemariku. Falamma qadaitus salata, qala. Kemudian ketika aku sudah selesai salat, maka Ibnu Abbas menegurku. La ammalaka taqqi'u asabi'aka wa anta fi salat. Anda ini tidak sopan, kata Ibnu Abbas kepada Syu'bah, maka Anda tidak sopan membunyikan jari jemari ketika sedang salat. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa dimakruhkan kepada kita membunyikan jari ketika sedang salat. Bahkan ini dijadikan istinbat, kesimpulan hukum oleh para ulama tentang dimakruhkan membunyikan jari ketika salat. Nah, dan membunyikan jari ketika salat ini termasuk perbuatan abas. Apa itu perbuatan abas dalam salat? Kemarin kita sudah jelaskan, yaitu melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Itu namanya abas. Demikian juga ketika seorang itu salat, kemudian membunyikan jari jemarinya, maka dia telah melakukan perbuatan abas. Dan ini dapat mengganggu jamaah yang lain apabila hal itu dilakukan ketika salat berjamaah. Insyaallah ya. Dan ketika seorang itu sedang salat sendirian, kemudian dia melakukan atau membunyikan jari jemarinya, maka dia telah melakukan perbuatan abas. Tapi apabila dia lakukan hal itu ketika dalam salat berjamaah, pertama dia melakukan abas, perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, dia telah mengganggu jamaah yang lain. Oleh karenanya, dahulu Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang hukum membunyikan jari jemari ketika sedang salat. Kemudian beliau mengatakan, faraqatul asabi'i la tubtilus salatah. Jadi membunyikan jari ketika salat ini tidak membatalkan salat. Ini tidak membatalkan salat. Walakin farqatul asabi'i minal abath. Tapi ini terpembahasan yang sia-sia. Ini termasuk perbuatan yang sia-sia. Kemudian kata beliau, wa idza kana dzalika fi salatil jama'ati aujaba at-tashwisha 'ala man yasma'u farqa'ataha. Tapi apabila hal itu dilakukan ketika dia salat berjamaah, maka ini akan mengganggu yang lainnya. Ini pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkaitan tentang masalah membunyikan jari ketika sedang salat. Jadi kesimpulannya, apabila ada orang membunyikan jari ketika salat, maka kita katakan salatnya adalah sah, tapi ma'al ism. Insyaallah ya. Nah, kemudian tadi disebutkan juga dimakruhkan at-tasbik, yaitu menjalin jari ketika salat seperti ini. Ini namanya at-tasbik. Maka hal ini dimakruhkan. Baik. Dan dimakruhkan at-tasbik ini tidak hanya ketika seorang sedang salat, tapi juga dimakruhkan ketika seorang keluar dari rumahnya, sengaja keluar dari rumahnya,
menuju masjid dalam rangka untuk salat, maka itu juga dimakruhkan. Bukan hanya ketika sedang salat. Jika ketika seorang berangkat dari rumahnya menuju masjid, maka hal itu juga dimakruhkan melakukan tasbih. Dan juga dimakruhkan tasbih itu ketika seorang itu sedang menunggu salat di masjid. Maka semua itu dimakruhkan. Berkaitan tentang masalah tasbih atau menjalin jari ketika salat ini telah sah dalam sebuah hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan At-Tirmizi dan Nasa'i, disebutkan dari hadis Ka'ab bin Ujrah. Disebutkan dari hadis Ka'ab bin Ujrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ah." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian dia dengan wudu yang benar, tsumma kharaja amidan ilal masjid. Kemudian dia keluar, sengaja keluar menuju masjid dalam rangka untuk salat. Fala yushabbikanna baina asabihi fa innahu fi salat. Maka jangan dia menjalin jari jemarinya, karena pada hakikatnya dia sedang salat. Pada hakikatnya dia sedang salat. Kemudian kita lihat bagaimana penjelasan para imam tentang masalah hadis ini, di antaranya Imam Al-Mubarakfuri dalam Syarah At-Tirmizi, ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, wal hadithu fihi karahatu at-tasbiki min waqtil khuruji ilal masjidi lis-salah. Maka dalam hadis yang kita sebutkan tadi, terdapat sebuah faedah, dia menunjukkan tentang dimakruhkan melakukan tasbih, yaitu menjalin jari jemari ketika dia keluar dari rumahnya menuju masjid untuk salat. Wa fihi annahu yuktabu liqasidis salati ajrul musalli min hina yakhruju min baitihi ila ayyauda ilaih. Kemudian kata Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah, maka dia dicatat pahala, ya, selama dia keluar dari rumahnya menuju masjid untuk salat, maka dia dicatat pahala seperti pahala orang yang sedang salat sampai dia kembali pulang menuju rumahnya. Jadi maka atas dasar ini, ketika kita keluar dari rumah kita dalam rangka untuk salat berjamaah misalkan, atau dalam rangka untuk salat, maka kita dimakruhkan at-tasbih. Jangan kita pahami bahwa at-tasbih itu dimakruhkan ketika sedang salat atau ketika sedang menunggu salat. Tapi begitu juga dimakruhkan apabila orang itu keluar dari rumahnya dalam rangka untuk salat. Nah, ini adalah penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah. Dan penjelasan yang sama pernah disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, tasbikul asabi'i liman dhahaba ila salat. Jadi tasbik ini juga berlaku hukum makruh bagi orang yang pergi menuju salat. Au jalasa fil masjid yantadhir as-salat. Atau juga berlaku bagi orang yang menunggu, atau bagi orang yang duduk di masjid sambil menunggu salat. Au kana fi salati, atau ketika seorang itu sedang salat. Manhiyun anhu, maka semua itu dilarang. Walaysa minal adabi, kata beliau, jadi at-tasbih ini bukan termasuk adab. Ini bukan termasuk adab. Demikian jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Fatawa Nur al-Darb jilid 4 halaman 340. Dan di sini perlu kita ingatkan para jamaah sekalian azakumullah, perlu kita ingatkan bagi yang membawa HP. Bagi yang membawa HP ketika salat, maka hendaknya dia benar-benar mengkondisikan HP-nya sebelum salat. Jangan sampai HP-nya dibiarkan berbunyi. Bagaimana caranya? Dimatikan atau di silent. Jangan dibiarkan HP-nya berbunyi ketika ada orang yang miss call atau yang nelpon atau masuk WA dan sebagainya. Maka ini termasuk perbuatan yang tidak beradab. Bahkan para ulama menjelaskan ini termasuk minimal hukumnya makruh. Jadi membiarkan HP itu berdering ketika ada orang nelpon atau masuk WA sehingga orang terganggu, maka minimal para ulama menjelaskan perbuatan seperti ini adalah minimal hukumnya dimakruhkan.
Maka disebutkan dalam salah satu fatwa Syabakah Islamiyah, "Faman ta'ammada tarka hadhil jawalati tusdiru aswatiha al-muz'ijata musyawwashatan 'alal musallin." Barang siapa yang membiarkan HP-nya berdering atau berbunyi, ya, maka ini sehingga mengganggu orang yang salat, faqadir takaba fi'lan la yaqillu an haddil karaha. Maka dia telah melakukan perbuatan yang hukumnya minimal hukumnya adalah makruh. Wa qad yasilu dzalika ila al-hurmah, atau bisa jadi hal itu diharamkan. Atau bisa jadi hal itu diharamkan. Ya, apabila ada orang nelpon dia biarkan HP-nya berdering. Dan yang lebih parahnya adalah nada HP-nya adalah musik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hendaknya ini diperhatikan, ya. Diperhatikan bagi kita yang sedang sholat, khususnya ketika sholat berjamaah, HP kita benar-benar kita kondisikan. Ya, kalau bisa kita matikan atau kita silent sebelum kita sholat, agar kita tidak terjerumus melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Nah, kita lanjutkan. Wa yukrahu ay yusalliya wa baina yadayhi ma yasguluhu wa yulhi. Kemudian dimakruhkan salat menghadap sesuatu yang dapat menyibukkan atau melalaikan dari salat. Li'anna dzalika yasguluhu an ikmali salatih. Karena menghadap sesuatu yang melalaikan itu dapat menyibukkan untuk menyempurnakan salat. Maka disebutkan dalam hadis Aisyah, suatu ketika Nabi SAW pernah salat di rumah Aisyah. Kemudian beliau melihat ada kain yang bercorak. Kemudian Nabi SAW merintahkan agar kain tersebut dibawa ke rumahnya Abu Jaham. Dan beliau SAW meminta untuk dibawakan kain atau pakaian yang tidak bercorak. Hadis ini disepakati kesahihannya. Ya, oleh karena itu, para ulama fuqaha mereka beristinbat dengan hadis Aisyah yang kita sebutkan tadi tentang dimakruhkan, yaitu salat menghadap sesuatu yang dapat menyibukkan atau melalaikan seorang dari salatnya. Dan juga di sini perlu kita pahami dan perlu kita perhatikan, di antara sesuatu yang dapat melalaikan atau menyibukkan seorang terkadang dari salatnya, yaitu dengan melihat sesuatu seperti kita lihat ada di sebagian masjid ada zikir-zikir atau doa itu diletakkan di bagian depan, ya, sehingga kalau ada salat itu kalau bisa jangan ditaruh di bagian depan, ya, agar tidak mengganggu atau merusak konsentrasi orang yang salat. Bisa di sini dipahami insyaallah, ya. Nah, karena hal ini dapat mengganggu orang yang salat, dan ini hukumnya dimakruhkan sebagaimana ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Berikutnya, wa tukrahu as-salatu fi makanin fihi tasawir. Dimakruhkan di dalam salat, yaitu salat di tempat yang ada gambarnya. Lima fihi minat tasyabbuhi bi ibadati al-asnam. Karena hal seperti ini termasuk menyerupai ibadahnya siapa? Para penyembah berhala. Bisa dipahami masalah, ya. Jadi dimakruhkan salat di tempat yang ada gambarnya. Karena ini termasuk menyerupai ibadahnya para penyembah berhala. Dan ini sepakat para ulama bahwa hal ini dimakruhkan. Nah, baik. Jadi sekali lagi bahwa dimakruhkan salat di tempat yang ada gambarnya. Baik. Dan ini sepakat para ulama, ya. Jadi dimakruhkan salat di tempat yang ada gambarnya, terutama gambar yang bernyawa. Bahkan sebagian para ulama mengharamkan. Tapi kebanyakan para ulama
mengatakan bahwa hal itu dimakruhkan. Ini pendapat para ulama kebanyakannya bahwa hal itu dimakruhkan. Baik. Sampai di sini bisa dipahami insyaallah ya. Nah, jadi kita ulangi bahwa salat di tempat yang ada gambarnya ini adalah termasuk dimakruhkan. Ya, terutama gambar-gambar yang bernyawa. Bahkan sebagian para ulama itu mengharamkan. Tapi sebagian para ulama itu memakruhkannya. Disebutkan dalam salah satu fatwa Lajnah Daimah, as-salatu fil makani alladhi fihi as-surah. Jadi salat di tempat yang ada gambarnya, amamal musallin, dengan gambar itu dipajang atau diletakkan di depan orang salat, bihi tashabbuhun bi ibadil asnam. Maka ini ada sisi tashabbuh atau menyerupai para penyembah berhala. Kemudian disebutkan dalam fatwa tersebut, wa qad ja'atil haditsu al-katsiratu dallatan ala an-nahyi an tashabbuhi bi adillahi. Dan telah sah dalam banyak hadis yang menunjukkan tentang kita dilarang untuk tasyabbuh atau meniru itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal amru bi mukhalafatihi ma'al ilmi anna ta'liq as-suwar dzawati al-arwah fil jadran amrun la yajuz. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi dan kita diperintahkan untuk tidak meniru musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya menggantung gambar-gambar ya yang bernyawa, baik itu di tembok atau yang lainnya, itu perkara yang tidak dibolehkan. Perkara yang tidak dibolehkan. Nah, bal huwa min asbabi al-ghuluwi wasyirki, karena itu termasuk sebab atau wasilah terjadinya gulu dan juga terjadinya kesyirikan. Wala siyama idza kanat min suwari al-mu'azzamin. Terlebih lagi apabila yang gambar yang digantungkan itu adalah gambar atau fotonya orang-orang yang diagungkan atau orang-orang yang ditokohkan. Maka termasuk sebab terjadinya kesyirikan. Jadi intinya bahwa apabila kita dimakruhkan untuk sholat di tempat yang ada gambarnya, itu dimakruhkan. Tapi apabila dia sholat di tempat tersebut, tujuan karena gambar itu, maka itu hukumnya diharamkan. Insyaallah ya. Apabila dia sholat di tempat itu karena gambar itu, maka itu hukumnya haram. Tapi kalau dia bukan karena gambar itu, dia sholat di tempat itu bukan karena gambar itu, maka itu minimal hukumnya adalah dimakruhkan. Nah, baik. Ini berkaitan tentang salat di tempat yang ada gambarnya. Lalu sekarang bagaimana salat dengan mengenakan pakaian atau baju yang ada gambarnya? Maka kita katakan ini juga dimakruhkan. Jadi dimakruhkan salat dengan memakai baju atau pakaian yang ada gambarnya. Dahulu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang hukum salat mengenakan pakaian yang ada gambarnya. Maka beliau rahimahullah menjawab, "Idza kana jahilan fala syai'a alaih." Kalau dia tidak tahu tentang hukumnya, maka ini tidak ada konsekuensi hukum atasnya. Wa in kana aliman fa inna salatahu sahihah ma'al ismi ala as-sahih qauli al-ulama rahimahumullah. Tapi kalau dia tahu bahwa mengenakan pakaian ketika salat dengan pakaian yang bergambar itu hukumnya makruh dan dia tahu hal itu, maka salatnya sah tapi dia berdosa. Ini menurut pendapat yang sahih di antara dua pendapat para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Wa minal ulama man yaqul salatuhu tabtul. Namun ada sebagian para ulama berpendapat bahwa salatnya adalah batal. Jadi salat dengan pakaian bergambar, sebagian para ulama
pendapat salatnya adalah batal. Kenapa batal? Apa alasannya? Li'annahu shalla fi thawbin muharramin alaihi. Karena dia salat dengan memakai baju yang diharamkan. Karena dia salat menggunakan pakaian atau baju yang diharamkan. Demikian penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin jilid 12 halaman 360. Dan juga dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, amma thawbul ladzi fihi suwar aw salibun aw mayulhi fatukrahu as-salatu fi wa ilaihi wa alaihi. Jadi salat dengan menggunakan pakaian atau pakaian yang ada gambarnya atau ada salibnya atau pakaian yang dapat melalaikan seorang itu dari salatnya, maka itu dimakruhkan. Baik itu salat menggunakan pakaian tersebut atau salat menghadapnya atau salat di atasnya. Demikian penjelasan Al-Imam Nawawi dalam Al-Majmu' jadi 3 halaman 185. Baik. Demikian juga ikhwan fillah dimakruhkan salat di atas sajadah yang bergambar. Ya, bukan sekedar pakaian saja, tapi juga dimakruhkan salat menggunakan atau memakai sejadah yang bergambar. Begitu gambar buku masjid atau gambar burka Ka'bah, biasanya yang banyak adalah yang gambar Ka'bahnya. Maka sebisa mungkin ketika salat kita hindari hal seperti ini karena ini dapat mengganggu khusyuan atau bahkan bisa menghilangkan khusyuan dari salat kita. Karena di dalam salat itu sendiri ada kesibukan yang sangat luar biasa. Makanya dalam hadis disebutkan inna fis salati lasuglan. Dalam salat itu ada kesibukan yang sangat menyibukkan. Maka seorang muslim ketika salat, maka jangan dia mendatangkan hal-hal yang menyibukkan atau bahkan menghilangkan khusyuan dia dari salatnya. Baik. Maka disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Daimah, dalam fatwa itu disebutkan wa amma taswiru ma laisa fihi ruhun min jibal wa anhar wa bihar wa zar'in wa asjar wa buyutin wa nahwi dzalik duna ayyahra fiha suwar ahya. Jadi gambar-gambar yang tidak bernyawa seperti gambar gunung atau gambar sungai atau gambar laut atau pohonan atau rumah yang bukan gambar bernyawa wassala fajais, maka seperti ini adalah dibolehkan. Jadi menggunakan pakaian atau baju yang ada gambar seperti gambar laut atau gambar pohonan atau gambar rumah atau sejadah ya, atau gambar sejadah yang seperti gambar Ka'bah atau rumah, intinya bukan gambar bernyawa, maka ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Wassalatu 'alaiha makruhatun li sugli balal musalli. Tapi ketika salat itu dimakruhkan. Dimakruhkan karena hal itu dapat menghilangkan kekhusyuan di dalam salat. Adapun pakaian-pakaian yang di luar salat ataupun dalam salat, itu pakaian yang ada gambar bernyawanya seperti gambar hewan, binatang atau manusia, maka di luar salat pun itu dilarang. Itu dilarang. Yang lebih dahsyat lagi larangannya ketika di dalam salat. Tapi bagaimana status salatnya? Kita katakan salatnya sah, tapi ma'al ismi. Tapi dia berdosa. Adapun gambar-gambar yang tidak bernyawa, itu di luar salat, itu boleh. Itu boleh. Tapi apabila itu dipakai untuk salat, maka itu dimakruhkan karena hal itu dapat menghilangkan kekhusyuan di dalam salat. Nah, baik. Kita lanjutkan. Wa yukrahu ay yadkhula fi sholati wa huwa muhawwishul fikri bisababi wujudi syai'in bidiyaqih. Dimakruhkan salat dalam kondisi tidak konsentrasi. Bisa babi wujudi syai'in yudayiquh bidiyaqih atau yudayiquh, itu karena ada sesuatu yang menekan pikirannya. Apa contohnya? Kahtibasi baulin aw ghaitin, seperti menahan kencing
atau menahan buang air besar, au halati bardin au harrin syadid atau ketika dingin atau yang sangat, atau ketika panas yang sangat, atau ketika lapar, atau ketika haus yang sangat, maka itu dimakruhkan. Kenapa? Semua itu dapat membuat seorang itu tidak khusyuk di dalam salatnya, atau membuat dia tidak konsentrasi dalam salatnya. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Fauzan, li'anna dzalika yamna'u al-khusyuk, karena semua itu dapat mencegah atau menghilangkan khusyukan di dalam salat. Baik. Wa kadzalika yukrahu dukhuluhu fi sholati ba'da huduri ta'amin yastahi. Maka juga dimakruhkan salat ketika makanan sedang dihidangkan dan dia ingin untuk makan. Maka juga dimakruhkan ketika sedang dihidangkan makanan dan dia ingin untuk makan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, la salata bihadrati ta'am. Jadi tidak sempurna salat ketika makanan dihidangkan. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan juga ketika sedang menahan kencing dan buang air besar. Nah, dan juga dalam hadis lain disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salatu. Apabila asya, artinya asya itu makan malam, itu dihidangkan bagi salah seorang di antara kalian, dan salat isya ditegakkan, artinya sudah diqomatkan salat isya, fabda'u bil asya, maka adalah kalian mulai untuk menyantap makanan malam terlebih dahulu. Wala yu'ajjilu hatta yafrugha minhu, dan tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa sampai dia selesai dari makanan tersebut. Nah, maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, apabila makanan itu sudah dihidangkan dan kita sudah ingin sekali untuk menyantapnya, maka seketika itu kita dimakruhkan untuk salat. Karena lagi-lagi kita sebutkan alasannya adalah membuat seorang itu tidak khusyuk dalam salatnya. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ketika belum mensyarah hadis ini, beliau jelaskan dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan fi hadil ahadis. Jadi hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, karahatus salati bihadratit ta'am, dimakruhkan salat ketika makanan sedang dihidangkan, alladzi yuridu aklah, dan dia ingin untuk makannya, lima fihi min istighalil qalbi wa dhihabu kamalil khusyu', karena hal itu dapat menyibukkan hatinya, bahkan dapat menghilangkan kekhusyuannya. Wa karahatuha ma'a mudafa'atil akhbathain wa huma al-baulu wal ghaitu. Maka juga dimakruhkan salat ketika menahan kencing dan buang air besar. Wa ilhaqu bihadza ma kana fi ma'nahu mimma yusghilul qalba wa yudhibu kamalal khusyu', dan yang berkaitan tentangnya atau yang semakna dengannya adalah sesuatu yang dapat menyibukkan seorang dari salatnya atau bahkan menghilangkan khusyukan dia dari salat. Nah, jadi semakna dengan menahan kencing atau menahan buang air besar, apabila hal itu dilakukan sehingga dia merusak konsentrasi dalam salat atau merusak khusyuk dalam salat, maka hukumnya dimakruhkan. Tapi ingat, jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Misalnya ya, begitu azan dikumandangkan atau bahkan qomat dikumandangkan, dia sibuk dengan makanan. Kalau sesekali memang sifatnya daruri, maka itu boleh. Tapi kalau jadikan sebagai kebiasaan, maka ini tidak dibenarkan. Mungkin tidak dibolehkan. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau mensyarah hadis ini dalam kitab beliau ada Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, walakinnahu la yanbaghi ay yaj'ala dzalika 'adatan lah. Di akhir-akhir syarah itu belum menjelaskan, di akhir syarah hadis itu belum menjelaskan, akan tetapi tidak selayaknya menjadikan hal itu sebagai kebiasaan. Tidak sepantasnya menjadikan itu sebagai kebiasaan,
bihaitsu la yuqaddimu asya'ahu aw ghada'ahu illa inda iqamati shalah. Di mana dia selalu menyuguhkan makanan malam atau makan siang itu ketika qomat dikumandangkan. Maka seperti ini jangan jadikan sebagai kebiasaan. Itu kan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin. Nah, kita lanjutkan. Wa yukrahu lil musalli ay yakhussa jabhatah bima yasjudu alaih. Jadi dimakruhkan bagi orang salat mengkhususkan untuk menempelkan sesuatu di keningnya dan dia letakkan di tempat sujud. Li'anna dzalika min syi'ar Rafidhah. Karena itu termasuk syiarnya orang-orang Syiah Rafidhah. Untuk lihat bagaimana orang Syiah ketika salat, mereka menempelkan di keningnya batu. Jadi kisahnya bahwa batu itu mereka ambil di tanah Karbala. Batu itu mereka sebut dengan At-Turbah Al-Husainiyah. At-Turbah Al-Husainiyah. Jadi karena mereka mengenang kematian siapa? Husain, dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti mencabik-cabik tubuhnya atau motong-motong kulitnya. Jadi mereka hal ini lakukan terutama ketika hari Asyura. Itu 10 Muharram. Jadi intinya adalah syiar orang Rafidhah, itu mereka mengkhususkan meletakkan sesuatu di keningnya dan diletakkan di tempat sujudnya. Fabidzalikal fi'li tasyabbuhun bihim. Jadi melakukan hal itu termasuk tasyabuh dengan mereka. Jadi hukumnya adalah makruh dan ini adalah hukumnya bid'ah. Ini hukumnya bid'ah dalam agama. Jadi mengkhususkan meletakkan sesuatu di keningnya. Pertama ini adalah syiar orang Rafidhah. Yang kedua tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Dan ini termasuk perbuatan bid'ah. Nah. Baik. Wa yukrahu fi salati mashu jabhatih wa anfihi mimma 'aliqa bihima min atharis sujud. Kemudian dimakruhkan di dalam salat mengusap kening karena bekas sujud. Biasakan kalau ada kita sholat di lantai yang mungkin kotor atau ada debunya, kita dimakruhkan di situ untuk mengusap jabhah, yaitu kening kita. Kapan itu dibolehkan? Ketika selesai sholat. Maka sini disebutkan oleh Syekh Fauzan, wala ba'sa bimashi dzalika ba'dal faraghi minas shalah. Hal itu tidak masalah dilakukan ketika selesai dari sholat. Tapi kita kesedang sholat atau sebelum salam, ya kita mengusap kening kita karena ada asar sujud kita, mungkin karena ada tanah yang nempel atau yang semisalnya, maka kita dimakruhkan untuk mengusapnya. Tapi kalau selesai sholat, itu tidak dimasalahkan. Baik. Wa yukrahu fi salati al-'abathu wa massi lihyatihi wa kaffi thawbihi wa tandhifi anfihi wa nahwi dzalik. Kemudian terakhir di antara makruh salat disebutkan di sini adalah makruh salat terakhir, yaitu dimakruhkan melakukan abas. Apa itu abas? Yaitu melakukan sia-sia di dalam salat. Yaitu dengan main-main dengan lehyahnya atau jenggotnya, atau dengan bajunya, atau dia membersihkan hidungnya. Ini termasuk perbuatan yang dimakruhkan, atau yang semanak dengannya. Atau ada orang yang main-main dengan jamnya, apalagi dengan HP-nya, atau apa yang lainnya. Maka semua itu adalah dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Li'anna dzalika yasghaluhu an salatihi. Karena semua itu dapat menyebutkan dia dari salatnya. Kemudian di sini terakhir penulis menyebutkan, yakni Syekh Shalih Fauzan, wal matlubu minal muslimi ayat tajiha ila salatihi bi kulliyatihi. Maka dituntut bagi seorang muslim ketika salat, maka hendaknya dia penuh dengan khusyuan dan konsentrasi di dalam salatnya. Wala yatasyaghalu anha bima laysa minha. Jangan sampai dia menyibukkan dirinya dengan melakukan hal-hal yang bukan termasuk bagian atau jenis dari salat. Bi qaulillahi subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman, hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka hendaklah kalian menjaga salat 5 waktu dan juga salat al-wusta. Dan salat al-wusta maksudnya dalam ayat ini adalah khilaf para ulama, sekitar 20 pendapat para ulama
berkaitan tentang makna salat al-wusta dalam ayat ini. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Al-Hafiz Abdul Mu'min Ad-Dimyati. Beliau menyebutkan, mengumpulkan dalam kitabnya sekitar 20 pendapat para ulama tentang apa makna salat wusta dalam ayat ini. Kemudian beliau menyebutkan bahwa di antara pendapat yang kuat dari 20 pendapat itu ada 2 pendapat. Nah, di antara pendapat itu pertama, makna salat wusta adalah salat subuh. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan maknanya adalah salat asar. Nah, di antara 2 pendapat ini yang paling kuat adalah makna salat wusta dalam ayat ini adalah salat asar. Kemudian Allah SWT berfirman di sini, wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kalian salat dengan penuh kekhusyuan. Demikian Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Nah, jadi ini adalah maruh salat yang dijelaskan oleh penulis sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami, dan insyaallah minggu depan atau pekan depan kita akan masuk pada bab berikutnya, yaitu bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang dianjurkan atau dibolehkan dilakukan ketika sholat. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita sampaikan bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.